Warning, saya tidak meminta Anda untuk subscribe channel ini, namun jika Anda rasa video ini bermanfaat dan layak untuk diapresiasi, kalian bisa tekan tombol subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kalian lagi stay di channelnya Imajinasi Ma'ruf nih. Cuma dapat catatan waktu itu. Catatannya adalah busur panahnya harus diganti. Kalau mau untuk sewaan atau untuk menyewa panahan, itu kita jangan pakai yang PVC gitu. Kita harus pakai yang sudah standar, yang sudah laminasi. Langsung saya mikir, aduh gimana caranya gitu kan. Gimana caranya itu busur itu mahal, minimal itu 1 juta. Itu juga paling dapat yang second ya. 1 juta itu dapat yang second. Sedangkan kalau dulu pikiran saya PVC kan murah ya, 300.000 bisa jadi panahan. Kemudian saya pun juga sudah bisa membuat limbs dari PVC itu sendiri. Dan ketika mau mencoba untuk beralih, itu tadi modalnya nggak kuat. Akhirnya saya calling adik saya, bisa nggak bantu nih, saya punya panahan, insya Allah berkembang nih. Alhamdulillah dibantu, saya dapat alat busur laminasi yang dewasa 1, busur laminasi yang remaja 1, busur anak 1. Udah saya terapin tetap alhamdulillah. Karena itu tadi harus pakai busur laminasi, busur PVC saya nggak pakai lagi. Berjalannya waktu, alhamdulillah ternyata kita bisa nabung. Saya waktu itu nabung setiap bulan itu 2 juta setiap bulan, 2 juta. Ternyata saya dapat informasi istri saya hamil. Aduh, sedangkan saya harus investasi beli panahan untuk supaya alat saya itu banyak. Karena kalau alat kita banyak ya kita juga bisa sewa lebih banyak lagi kan. Di situ saya lagi kayak dilema gitu, antara harus nabung untuk lahiran kah atau harus nabung untuk investasi. Galau. Karena pilihannya 2. Kalau saya nabung untuk persalinan, insya Allah duit ada, tetapi usaha saya nggak jalan, segitu aja. Atau pilihan yang kedua, kalau saya investasi buat panahan, jadi investasi saya itu maksudnya saya uang 2 juta itu saya belikan panahan langsung, beli panahan. Nah, pemikiran kedua, kalau saya beli panahan, bisnis saya kemungkinan bisa berkembang, tapi saya nggak punya uang pegangan untuk biaya persalinan. Nah, gimana kalau kalian dihadapkan dengan 2 hal tersebut? Pusing nggak? Itu yang saya rasakan, pusing dan dilema. Cuman ya benar-benar harus dipikirin matang-matang. Alhamdulillah waktu itu saya curhat. Waktu itu saya curhat gimana ya caranya biar kita tuh penghasilan tetap ada, tetap bisa berpenghasilan lebih penghasilan bisnis kita berkembang, tapi uang untuk biaya persalinan tuh ada. Alhamdulillah dapat masukan dari teman, udah lu investasi aja, duitnya dibikin panahan aja, maksudnya seperti itu. Beneran nih, karena emang jujur hati sekecil saya juga mengatakan seperti itu. Udah beli panahan aja gitu. Udah saya ikutin. Jadi dari bulan selesai itu bulan September, Oktober, November, Desember, itu saya beli panahan terus 2 juta, 8 juta saya beli panahan terus. Total ada, pokoknya dari modal saya awal itu udah lebih dari 10 juta lah saya beli panahan itu. Sisa bulan Januari, Februari, Maret, karena estimasi itu bulan Maret anak saya lahir. Jadi ada waktu 3 bulan. Udah, habis itu saya mutusin, udah saya stop nih 3 bulan untuk kumpulin duit. Ya mudah-mudahan bisa dapat duit juga ya. Dari 3 bulan ini 6 juta lah misalnya saya bisa dapat, kalau bisa nabung 2 juta gitu. Karena saya stop tuh pembelian panahan lagi. Kemudian berjalan, alhamdulillah di bulan Januari ada satu sekolah yang deal sama saya, kerja sama saya, dan total muridnya itu 100 lebih loh, 150-an lebih itu. Wow, besar sekali.
Satu sisi saya senang, satu sisi dilema lagi. Dilemanya kenapa? Karena alat yang saya punya itu nggak bisa mengcounter sejumlah anak yang ada di sekolah itu, 150 anak, sedangkan alat saya totalnya cuma ada waktu itu cuma kisaran 10 jutaan. Nah itu cuma dapat tiga alat atau berapa gitu. Pusing kan? Wah, habis itu saya hitung-hitung, wah ini proyek kalau nggak diambil, aduh sayang banget gitu. Besar sekali nilai nominal nilai rupiahnya itu besar sekali. Tapi kalau saya ambil, saya dilema, saya harus punya uang sekitar 12 juta untuk beli perlengkapan alat, untuk melengkapi kebutuhan alat yang sudah saya punya. 12 juta. Waktu itu saya bingung, pusing. Udahlah, saya konsultasi sama orang tua. Bisa nggak bantu saya nih? Saya pinjem. Saya cuma ada uang itu 2 juta. Saya minta 10 juta, ada nggak? Akadnya minjem. 3 bulan saya ganti. 10 juta 3 bulan saya ganti. Sedangkan saya nyari uang selama 3 bulan itu cuma 6 juta, dan itu pun cuma 6 juta pun itu untuk biaya persalinan ya. Itu benar-benar suatu hal yang gila menurut saya. Gila benar-benar gila. Tapi bismillah, niat, karena ini mungkin ini jalannya. Alhamdulillah ternyata di approve sama orang tua saya, dikasih 10 juta. Habis itu langsung saya beli perlengkapan panah, beli ini. Dan waktunya eksekusi di bulan pertama, alhamdulillah dari satu sekolah itu saya dapat 5 juta. 5 juta lebih malah. Dapat 5 juta, kemudian dari sekolah-sekolah yang sudah jalan, total, alhamdulillah ternyata dalam 3 bulan ya, Januari, Februari, Maret. Pertama, utang saya yang 10 juta lunas, orang tua saya. Yang kedua, biaya untuk persalinan anak saya ada tersedia, bahkan lebih, bisa untuk akikah sekalian, blast, pokoknya semua urusan persalinan itu selesai semua. Keuntungan ketiga ya, aset panahan saya sudah totalnya 20 juta. Jadi alat yang saya punya, panahan saya itu total kalau dirupiahkan itu udah 20 juta lebih. Wah, itu benar-benar investasi yang win-win solution, benar-benar menang banget lah. Menang 3 hal. Utang selesai, biaya persalinan selesai, kemudian investasi saya ada. Dan dari bulan Maret, ini tahun 2019 ya, jadi 2019 sampai 2020 saya cuma tinggal merasakan manisnya aja. Alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Dan itulah secercah sekisah ya, secuil kisah dari perjalanan saya menekuni kegiatan panahan. Mungkin kalau ada kalian ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau dari teman-teman ada yang termotivasi, syukur, alhamdulillah. Tapi kalau teman-teman ada yang mau mencoba, monggo silakan. Karena setiap orang sudah diatur rezekinya ya. Kemudian setiap orang juga punya tingkat resikonya masing-masing. Dan semua orang juga mungkin ujian untuk suksesnya itu sukses. Ujian untuk kalian bisa melewati itu tuh ya tergantung kalian bisa atau enggak. Dan alhamdulillah kalau saya merasa ujian waktu itu saya udah lulus, insya Allah gitu. Saya udah lulus dan ya sekarang sedang menikmati hasilnya lah. Cukup nggak? Ya cukup. Perlu nggak untuk berkembang? Ya perlu, tetap berkembang, tetap harus gitu. Cuman intinya itu adalah kisah saya mengawali kegiatan saya panahan, mulai dari awalnya cuma hobi-hobi, sekarang malah jadi profesi ya. Jadi profesi dan penghasilan bagi saya. Mungkin itu aja video singkat hari ini. Buat kalian yang suka video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan dukung channel ini untuk terus berkembang. Dan kamu juga pastinya ingin berkembang kan? Oke, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum.